Jupiter ini apa kabar? So far ini sudah bebas dari November ya? November, ikat tahu. Mungkin seperti apa sih mungkin cerita akhirnya? Ya, setelah ngejalanin 49 ya saya dapat pembebasan bersyarat dan tanggal 15 November kemarin puji Tuhan udah bisa menghirup udara segar dan mulai menenangkan diri dulu. Terus habis itu ya udah akhirnya terlibat di Batak Bernyanyi ini karena memang proyek teman-teman dekat ya. Terus dia minta untuk jadi host ya, jadi ya udah. Ya memang saya kan memang itu bidang saya gitu. Jadi ya so far sih baru ini yang saya kerjakan, yang lagi saya kerjakan selain online shop lah. Melihat mungkin apa ya perbedaan ketika kemarin dan sekarang diajak lagi untuk bergabung di entertain ya Batak Bernyanyi. So far gimana sih, ada kaget atau gimana? Iya, itu kayak baru pulang dari luar negeri. Terus tiba-tiba balik ke Jakarta gitu ya, ngelihat pembangunan udah di mana-mana. Terus udah lihat juga zaman sekarang udah kayak apa ya, promosi dan banyak sekali ya apa namanya portal-portal atau platform-platform kayak sosial media yang baru ya. Saya menyesuaikan aja, agak kaget sih, tapi ya karena ini proyek bersama dengan teman-teman, ada si Jakeus, ada si Posar, ada Novita Dewi, ada Alex. Kita memang teman dekat, jadi ya kayak nggak kerja aja gitu, kayak emang benar-benar yuk kita bangun ini sama-sama. Saya diajak jadi MC, jadi host, ya udah saya jalanin. Sempat merasa kayak nggak nyangka gitu nggak sih, kan baru bebas nih, terus diajak kerja sama di sini gitu. Iya. Maksudnya masih bisa dikasih kesempatan, kepercayaan. Iya, jadi pada saat diajak itu ya memang saya ngerasa, oh ya gila ya, gue beruntung banget, nggak sampai berapa lama keluar langsung bisa terlibat gitu loh. Jadi memang saya sekarang lagi kerjanya di Clementine, di apa namanya streaming online, jualan bajunya si Jakius, apa pakaian dalamnya si Jakius, dan juga diajakin ke jadi host Batak Bernyanyi. Nggak nyangka sih sebenarnya, tapi ya karena memang diajakin sama teman-teman deket, jadi kayak bukan ngerasa kerja aja, jadi penyesuaiannya enak gitu, nggak kaget. Kondisi kesehatan gimana Bang Jupiter? Kan sempat kemarin juga waktu di dalam kan sedikit kurang enak badannya. Terus so far seperti apa kesehatan? Wah lucu deh, pada saat saya di dalam kena penyakit rabi, kena apa, terus pas lagi berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya dengar gosip dari teman-teman saya, katanya saya meninggal. Terus kemarin ada postingan dari sinetron saya ABG, terus ada yang komen gitu, wah ini salah satu sinetronnya almarhum Jupiter ya. Gue langsung jawab, enggak, gue masih hidup. Jadi ya itulah yang terjadi, dan sekarang saya udah sehat. Mungkin cuman nggak seaktif dulu karena udah kebiasaan di dalam itu dikurung 4 tahun 9 bulan. Pas keluar itu ya itu dia kerja dikit-dikit capek gitu. Jadi harus mungkin olahraganya diiniin lagi, dibanyakin lagi. Tapi so far sih saya sehat. Ini berat badan juga sudah gemuk ya, balik lagi. Udah 80 lagi. Saya Bang digosipin udah meninggal gitu. Iya, 2 tahun yang lalu itu sampai teman-teman gue nanya gitu, nanya ke si Jakeus lah, gue dengar nih gosip katanya lo, masa katanya lo meninggal? Jelas-jelas gue tiap hari ngobrol sama dia, maksudnya kasih kabar sama dia. Jadi memang mungkin ada aja kali ya, mungkin karena udah lama nggak kelihatan, terus pikirnya gue di dalam kenapa, tapi kan kenyataannya enggak, saya masih hidup. Udah ada planning Bang Jup ke depan mungkin akan melakukan apa aja selain di Batak Bernyanyi ini? Ada sih, tapi udahlah saya simpen aja. Nanti kita pelan-pelan apa ya namanya, ada beberapa yang diharapkan, dipersiapkan, tapi kita tunggu aja, nanti saya fokus sama Batak Bernyanyi ini. Bang Jup, ini kan kemarin setelah kemarin di sekolah 4 tahun S2 itu ya? S2 pertama 2 tahun ya. Gimana nih artinya mengumpulkan kembali pundi-pundi yang kemarin juga sempat habis? Iya, bukan habis lagi. Kalau Pertamina mulai dari nol, saya Pertamina dimulai dari minus kata. Jadi memang ya itu pelajaran yang paling penting buat saya, itu adalah uang sekolah yang berharga buat saya, dan untuk belajar untuk bangkit lagi itu memang nggak gampang, tapi nggak ada satupun yang mustahil gitu selama kita mau berubah ya, kita mau manage lagi. Yang pasti sekarang nggak muluk-muluk lah, hidup aja bersyukur, keluarga terima aja bersyukur, ada pekerjaan aja ditekunin satu persatu. Jadi sekarang ngumpulin pundi-pundi kegiatannya apa aja sih Bang Juk? Apakah ada tadi jualan online atau? Iya, saya jualan online. Saya jadi pegawai lah di Zakius Pemungut Cukai di Daud Christian. Dia kan punya produk tuh yang apa buat ngecilin perut. Ini saya udah pakai nih.
Tuh. Jadi karena perut saya tuh ya mungkin nggak pernah olahraga jadi gembuk gitu kan. Ya udah saya akan jualan beginian terus saya pakai sendiri. Jadi orang banyak yang tahu juga, oh ya buat laki juga bisa ya, bisa. Ya nggak usah malu lah. Kita mulai, yang penting kita bekerjanya halal. Dan dari situ saya jadi akhirnya ngerasa jadi pegawai lah. Jadi pegawai bulanan, terus habis itu ada sampingan saya di sini dan saya juga fokus pelayanan di gereja. Maksudnya ibadah saya benerin lagi. Mulai merangkak. Udah siap, udah ada tawaran di entertain lagi bang? Belum, soalnya memang belum ada yang tahu. Berapa kali wartawan ketemu sama saya di acara Desa Kaunang. Mereka minta wawancara, saya bilang jangan dulu, saya belum siap gitu. Jadi memang ya selama hampir 5 tahun terpisah terus tiba-tiba balik lagi ke situ, ya saya butuh waktu lah. Karena ini memang saya terlibat di dalamnya, ya saya bisa ngomong. Tapi kalau tiba-tiba di acara orang terus ada wartawan minta aku mau ngomong apa? Bang Jup, tapi kalau misalkan nanti memang nggak ada lagi tawaran di entertain, mungkin udah siapkah? Udah siap, ya. Buat saya hidup saya ini udah kesempatan yang ketiga. Yang pertama saya gagal, yang kedua ini, terus habis itu yang ini adalah yang ketiga buat saya. Jadi udah nggak ada muluk-muluk lagi, untuk bisa ada makanan, ada pakaian aja itu cukup buat saya gitu. Dan dipercayakan project wadah penyanyi ini, ya saya fokusnya di sini. Untuk next kalau memang ada ya kenapa enggak, tapi juga enggak muluk-muluk lah. Itu aja. Bang, artinya kan terpuruk. Kapok. Nggak worth it menurut saya. Apalagi saya kan memang baru coba, saya pemakai bukan penjual. Iya. Dan pemakai aja bisa sampai segitu gitu loh ya. Dan kebayang lah kalau misalkan saya nggak kapok mau jadi apa. Saya udah tahu bayangannya ke depan. Saya udah lihat semua orang dari 0 sampai 10 ada di dalam situ, beda-beda kasusnya. Yang namanya manusia itu nggak pernah tahu hari sialnya itu kapan. Jadi jangan bermain-main lah. Nah buat saya sekarang kan saya bilang ya itu hidup saya ini anugerah, nggak mau muluk-muluk, yang udah bisa berhenti aja dan udah bisa mulai kembali normal menata kehidupan saya pribadi aja, itu udah lebih dari cukup buat saya. Berarti menghapus circle yang buruk, artinya menjauhi orang-orang yang dulu sempat bikin jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi juga pergaulan yang baik akan memperbaiki kebiasaan yang buruk. Jadi buat saya nggak nyalain mereka, saya nggak nyalain pergaulan saya yang dulu. Emang semuanya itu kan ada di dalam kita, kehendak bebas. Jadi kalau misalkan kemarin saya terjerembab seperti itu bukan karena orang lain, karena memang saya yang salah memilih keputusan itu aja. Ada nasarkah ketika kemarin lo bebas di November itu apa yang mau lo capai, target dalam hidup lo sendiri? Sebenarnya sebelum masuk itu saya udah punya nasar sama Tuhan. Justru karena saya langgar itu makanya saya harus lewatin itu. Sekarang saya udah nggak berani nasar lagi. No. Ya biar King Nasar aja yang jadi nasar ya. Saya mau, saya bukan Musdalifah. Jadi nggak mau nasar lagi sama Tuhan. Udah baik-baik aja, nggak usah banyak ngomong, jalanin aja hidup apa yang ada di depan.